Oke, halo teman-teman semua. Jadi sesuai judul, saya mau unboxing barang di depan saya ini, yaitu Power Color AMD Radeon RX 6500 XT. Dia ada arsitektur RDNA 2, terus kita bisa lihat di sini fitur-fiturnya 1080p gaming, kemudian VRAM-nya itu 4 GB, dan dia PCIe versi 4. Sebenarnya bisa juga kalau mau buat teman-teman masih support di PCIe 3, tapi untuk memaksimalkan potensinya itu di PCIe 4. Lumayan sih kalau saya lihat review-reviewnya itu bisa sekitar bedanya 10 fps gitu. Oke, ini masih segelan dan ini garansi resmi PT Sempurna Utama. Ini kita bisa lihat RX 6500 XT 4GB DDR6. Terus kita lihat fitur-fiturnya di belakang. Ini spesifikasi lengkapnya ya, AMD RDNA 2, kemudian DirectX 12 dan seterusnya. Terus di sini fitur dari Power Color ini ada dua utamanya. Yang pertama tubal bearing. Ini untuk greater longevity. Jadi untuk ketahanannya dia bisa lebih tahan lama gitu katanya ya. Terus yang kedua adalah mute fan technology 0 decibel silent gaming. Jadi dia bakal dia tidak akan muter nih ya tulisannya ya kalau dia suhunya di bawah 60 derajat, tapi kalau di atas 60 derajat baru dia akan muter kipasnya gitu. Jadi bisa lebih silent gitu kalau kita mau pakai buat game. Nah, realnya gimana nanti akan kita coba. Oke, terus di sebelah kiri ini ada minimum system requirements. Jadi ada PCIe, terus PSU-nya di sini direkomendasikan 400 watt. Ini kalau saya baca review-review juga VGA ini itu di kisaran 130 watt sih dia makan dayanya. Terus 8 GB sistem memori dan seterusnya ya. Oke, ini akan kita buka karena masih segel. Membuka berarti membeli. Oke, ini dia isi dalamnya. Ini cuman unitnya ini aja ya. Di bawah sini tadi udah saya cek nggak ada kitab-kitab buku-buku, nggak ada. Jadi cuman ini doang. Tuh nggak ada sama sekali. Tadi udah saya buka juga. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Nah, ini dia penampakan VGA-nya. Bisa dibilang kecil ya, dan dia fan-nya cuma satu. Ini seperti ini. Power color. Terus di sini kalau kita lihat itu output-nya ada dua. Yang pertama adalah DisplayPort 1,4, kemudian ada HDMI 2.1. Jadi memang kenapa outputnya dua ya, karena memang dari arsitektur VGA-nya sendiri yang cuma menyediakan outputnya dua gitu. Nah terus sebenarnya kalau kita mau beli VGA ya, ini saya sharing aja kenapa akhirnya beli ini gitu. Itu ada beberapa pilihan, dan seperti kita tahu sekarang kan VGA itu lagi langka-langkanya ya. Supply-nya langka, kemudian ada demand dari mining dan lain sebagainya, akhirnya harganya itu nggak menentu gitu. Nah, kenapa akhirnya memutuskan saya membeli ini? Itu karena yang pertama, menurut saya, itu kalau kita tujuannya emang untuk ngegame, itu ini adalah pilihan terbaik saat ini mempertimbangkan price dan value-nya ya, untuk segmen low end. Kenapa? Karena ini saya dapat. Jadi model RX 6500 XT itu ada macam-macam, ada yang fan-nya 2, ada yang dari Power Color, ada yang dari Sapphire, Biostar, dan lain sebagainya. Nah, cuman saya pilih ini karena ini yang paling murah. Ini saya dapat di 3,875. Itu saya beli baru aja tadi siang ini pakai kurir instan. Itu jadi di harga segitu, itu praktis saingannya kalau kita ngomong VGA baru ya, itu saingannya ya 1650 gitu. Tapi 1650 itu masih startnya di angka 41, 42 ke atas lah gitu. Jadi masih ada selisih harga yang cukup lumayan dibandingkan dengan 6500 XT ini. Dan kalau kita bicara performa, sebenarnya si RX 6500 XT ini kalau untuk gaming itu mirip-mirip dengan 1650 Super. Jadi kalau dengan 1650 dia masih menang jauh, kayak bisa 20% lah bedanya signifikan. Lebih tinggi performanya sekitar 20% gitu. Itu kalau dibandingkan dengan 1650. Nah, tapi kalau dengan 1650 Super ya bisa dibilang 11-12. Tapi sekali lagi perbedaan harganya kan jauh ya. Terus juga sebenarnya ada juga RTX 3050 yang juga segmennya sama dengan RX 6500 XT ini, segmen low end. Cuman ya kita tahu kalau Nvidia kan harganya digoreng-goreng ya. Jadi akhirnya saya putusin buat
AMD RX 6500 XT ini. Nah, tapi kekurangannya adalah RX 6500 XT ini, kalau kita buka forum-forum juga, itu banyak yang ngebully gitu. Nah, kenapa banyak yang ngebully? Salah satunya adalah karena dia nggak support kalau kita mau untuk produktivitas seperti ngedit video, rendering, dan lain sebagainya, itu dia tidak support encoding. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman butuh untuk produktivitas seperti edit video, streaming, dan lain sebagainya, itu saya saranin sih mending ke 1650, walaupun performanya itu lebih rendah, tapi untuk produktivitas itu dia jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini nanti akan saya pasangkan di sini. Ini ada di sebelah kiri saya ini. Ini motherboardnya Asus H610M. Terus CPU-nya Intel i3 12100F. Nanti akan saya pasangkan di sini. Nanti RAM-nya ada DDR4 16GB 8x2. Terus saya pakaikan NVMe di CPU saya yang lama. CPU saya yang lama ada di sini. Ini masih belum ada VGA-nya. Ini pakai Ryzen 3 3200G. Jadi masih ya terbilang udah 2 tahun ya. 2019 kan dia keluar. Jadi mau saya ganti ini. Oke. Ya, ini sudah terpasang VGA-nya, motherboard, prosesor, dan RAM. Tinggal kita sambung-sambungin ke kabel-kabel dari casing. Terus juga ini untuk VGA-nya itu butuh 6 power pin ya. Ini nanti akan disambungin di sini. Terus juga di belakang, karena VGA-nya juga kecil dan portnya cuma 2 ini cuma buka satu slot aja. Dia cuma pakai satu slot ini. Gitu. Oke, habis ini kita sambung-sambungin dulu kabelnya, terus kita install Windows dan kita coba. Oke, ini FPS-nya ya in-game. Yang tadi saya udah coba beberapa map di CSGO. Cuman CSGO karena saya juga punya gamenya cuman CSGO. Nah, itu di map ini, map Mirage, itu di kisaran 280 sampai 380-an itu FPS-nya segitu. Jadi aman banget lah buat yang mau kompetitif gaming pakai GPU ini gitu. Tadi juga udah coba di map-map lain juga selalu di atas 180 gitu. Padahal ini settingannya 1080p dan high. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.